Hai Mams, kalian udah pada tahu belum kalau memantau kenaikan berat janin ketika kalian sedang hamil itu sangat penting dilakukan. Itulah kenapa ketika kalian kontrol di puskesmas bersama bidan atau mungkin ke rumah sakit, ke poli kandungan bersama dokter kandungan, berat janin ini selalu dicari-cari perkiraan berat janinnya, terutama ketika melakukan USG karena dengan USG itu akan lebih mudah kita memperkirakan berat janinnya. Tentu ada alasannya, karena dengan kita mengetahui berat janin ini, sebenarnya kita bisa mengetahui gambaran umum apakah si janin ini bertumbuh dengan baik atau tidak ketika dia masih di dalam perut ibunya. Karena tentunya ketika berat janinnya ini tidak bertambah sesuai usia kehamilannya, ada resiko ketika nanti lahir berat badan bayinya jadi rendah di bawah normal. Dan itu nanti akan meningkatkan resiko-resiko penyakit, misalnya mungkin aja jantung bawaan atau kelainan pertumbuhan di masa mendatang, dan yang lainnya. Sehingga penting sekali kita memantau perkiraan berat bayi ketika ibu sedang hamil. Pertanyaannya, kalau misalkan ketika dicek nih, dokter bilang, waduh berat bayinya ini kurang dari seharusnya. Gimana sih cara kita menambah berat janin ini supaya bisa mengejar ketertinggalan? Supaya nanti ketika lahir bayinya sehat, tidak terlalu kecil. Kita akan bahas bersama-sama di video kali ini. Jadi ada beberapa cara ya untuk kita bisa mengetahui perkiraan berat janin yang sedang dikandung ibu. Salah satunya kalau kalian kontrol ke bidan atau puskesmas, biasanya bidan atau puskesmasnya itu akan melakukan pengukuran tinggi fundus ibunya, pakai meteran tuh biasanya. Nanti dimasukkan ke rumus, jadi tahu perkiraan berat janinnya berapa. Atau ketika kalian kontrol di dokter kandungan atau rumah sakit yang ada fasilitas USG-nya, itu juga bisa diketahui dan dicari perkiraan berat janin yang sedang dikandung. Jadi sebenarnya ada beberapa cara. Memang kalau yang lebih mendekati akurat, meskipun tidak sama persis ya dengan janin yang sedang dikandung itu beratnya berapa, paling nggak mendekati lah. Itu adalah dengan pemeriksaan USG. Makanya kalian diwajibkan itu selama hamil melakukan USG minimal tuh 4 kali ya. Pertama di trimester ke-1, kedua di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Atau lebih baik lagi adalah melakukan USG setiap bulan, kontrol kehamilan. Karena ya tadi, kalau berat janinnya ada masalah, misalkan ada kurang, kalau masih ada waktu, kita bisa edukasi si ibunya untuk melakukan perubahan pola makan misalkan, atau pemberian vitamin suplemen supaya berat janin ini bisa terkejar, agar nanti ketika lahir beratnya tidak terlalu kecil. Nah, gimana sih cara kita bisa menaikkan berat janin, terutama nih tips untuk ibu yang sedang hamil? Sebenarnya gampang sekali. Banyak yang bilang katanya harus makan es krim, minum yang manis-manis. Sebenarnya tidak juga seperti itu ya. Itu istilahnya cara yang sederhana, simpel, tapi belum tentu aman. Karena bisa saja kalau kalian makan manis-manis, minum manis-manis, mungkin aja berat janinnya nambah, tapi faktor nutrisinya nggak terpenuhi. Gula darah ibunya juga bisa naik, malah justru seperti itu. Maka cara yang lebih sederhana, bukan sederhana juga sih, kompleks ya, tapi yang benar, yang tentunya sesuai dengan aturan medis, yaitu adalah memperhatikan betul komposisi makanan yang kalian konsumsi. Ibu hamil diwajibkan meningkatkan porsi makannya. Sedikit sih, tidak terlalu banyak. Misal kalau dulu sebelum hamil makannya cuma 2 kali atau 3 kali, boleh ditambah jadi 3 atau 4 kali. Mungkin porsinya jadi lebih kecil, tapi jadi lebih sering. Tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi ibu, terutama ketika trimester kedua, ketiga itu kebutuhan nutrisinya cukup banyak. Dan tentunya tidak hanya porsi, tapi juga komposisi. Pastikan harus mencukupi makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien itu apa aja? Karbohidrat, protein, dan juga lemak. Kalau mikronutrien lebih ke vitamin dan juga mineral. Dan jangan lupa, air minum itu juga sangat diperlukan. Pastikan ibu hamil ini cukup air minum, karena sebagian besar tubuh kita komposisinya adalah air. Begitu juga dengan janin yang dikandung. Kalau ibu kurang air, nanti pengaruh juga ke berat janinnya. Coba kita bedah satu-satu ya. Jadi tadi kan ada makronutrien dan mikronutrien. Pastikan nih di menu makanan kalian harus ada makronutrien. Karbohidrat pertama. Kebutuhan karbohidrat untuk ibu yang sedang hamil itu sekitar 300 sampai 350 gram per hari. Artinya itu bisa kalian dapatkan ya dari nasi yang biasa kalian konsumsi, atau sumber karbohidrat lain ya dari jagung, kentang, umbi-umbian. Itu wajib kalian dapat, karena karbohidrat ini selain sumber tenaga untuk ibu, juga menunjang pertumbuhan janin yang sedang dikandung supaya pertumbuhannya tidak terhambat.
Kemudian protein. Protein ini juga kebutuhan untuk ibu hamil sekitar 70-100 gram per hari. Kalau lebih juga sebenarnya lebih baik lagi. Selain sumber tenaga, protein ini juga akan menunjang pertumbuhan organ-organ dari janin kalian, penambahan berat badan janin, massa otot, dan segala macam. Sehingga penting sekali kalian mencukupi protein. Protein bisa dari protein nabati atau protein hewani. Ya, dari nabati biasanya kacang-kacangan. Kalau dari hewani lebih banyak ya, dari ayam, olahan ayam, dari telur, kemudian susu sapi atau daging sapi, daging kambing. Yang ikan-ikan itu juga tinggi protein. Jadi pastikan ya kebutuhan protein harian kalian tercukupi. Kemudian untuk lemak juga sangat penting ya. Jangan diabaikan, lemak itu jahat aja. Lemak itu untuk ibu hamil kebutuhannya sekitar 60-80 gram per hari. Ya pastikan kalau bisa sih lemak yang tidak jenuh ya, supaya lebih sehat untuk kondisi kesehatan ibu. Bisa kalian dapatkan dari ikan laut misalkan, atau olahan daging, olahan susu, keju, yogurt itu juga mengandung lemak. Telur pun juga mengandung lemak, terutama di bagian kuning telurnya. Jadi sebenarnya lebih gampangnya kalian pastikan aja menu makanan kalian itu lengkap, ada karbohidrat, protein, lemak. Kalau dulu kita diajarin 4 sehat 5 sempurna ya kurang lebih seperti itu. Supaya itu akan menunjang juga nanti pertumbuhan dari janin yang kalian kandung, misalkan dokter bilang oh beratnya agak kurang, harus ditambah. Selain makronutrien tadi, mikronutrien juga sangat penting, terutama nih asam folat. Kebutuhan untuk ibu hamil itu sekitar 600-800 mikrogram per hari. Ya, jadi kalian harus bisa cukupi itu baik dari makanan, mungkin kalau asam folat itu bisa dari sayur-sayur hijau, kacang-kacangan ya, itu bisa. Cuman juga sebaiknya dibantu dengan vitamin yang biasa didapatkan ketika kalian kontrol kehamilan. Bahkan ketika kalian baru tahu hamil, bidan atau dokter biasanya sudah menyarankan untuk konsumsi asam folat ini. Kenapa? Ya asam folat ini penting untuk menunjang pertumbuhan organ-organ janin juga, sehingga ya kita meminimalisir terhambatnya pertumbuhan dari janin tersebut. Dan juga mencegah terjadinya cacat ya, terutama cacat saraf, otak, kemudian saraf tulang belakang pada bayi. Sehingga itu penting sekali terutama di trimester pertama. Kalau bisa ya dilanjut terus ya sampai trimester kedua dan juga ketiga. Selain asam folat juga zat besi ya. Zat besi ini juga sangat penting. Biasanya kalian dapatkan dari tablet tambah darah yang diberikan ketika kontrol. Sumber zat besi lainnya bisa dari sayur-sayur hijau, bayam, kangkung, itu tinggi sekali kandungan zat besinya. Meskipun dari makanan, kalian tetap wajib ya mengkonsumsi suplemen zat besi. Karena ini nanti juga berfungsi untuk produksi sel darah merah. Tujuannya apa ya? Supaya nutrisi oksigen tersalur dengan baik. Pengangkutnya ada dengan baik dan cukup untuk menunjang pertumbuhan janin. Kalau ibu kurang zat besi, anemia, kita ibarat pengangkutnya jadi kurang ya. Jadi makanya kalau bisa sih supaya pengangkut nutrisinya cukup, ibu harus mengkonsumsi vitamin zat besi juga. Nah, kalau misalkan konsumsi susu hamil boleh banget ya. Terutama kalau kalian memang tidak ada intoleransi atau alergi terhadap olahan susu. Kalian bisa konsumsi susu ibu hamil yang memang khusus nutrisinya, komposisinya sudah disesuaikan untuk kebutuhan ibu hamil. Tapi tidak wajib ya, kalau misalkan kalian makannya cukup bagus, dengan porsi yang baik, menu makanan lengkap, sebenarnya tidak harus juga dibantu dengan susu kehamilan. Tapi kalau menurut kalian rasanya kurang, kemudian kita harus nge-push supaya pertumbuhan janinnya baik, boleh juga tuh dibantu dengan susu kehamilan. Pada intinya untuk menaikkan berat janin sebenarnya tidak semudah kita harus makan manis-manis, minum manis-manis, es krim, atau yang lainnya. Tidak segampang itu ya. Ya itu bisa dilakukan tapi bukan jadi opsi pertama. Nanti takutnya malah gula darah ibunya yang naik. Jadi yang benar adalah kita memenuhi kebutuhan nutrisi ibu. Tadi dari porsi dan juga nilai gizinya. Pastikan juga lengkap. Ya semoga kehamilan kalian sehat. Janin yang kalian kandung juga bertumbuh dengan baik. Jangan lupa ya, kontrol yang rutin. Bisa setiap bulan sekali kalian kontrol, baik ke bidan atau ke dokter kandungan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.